Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ramli Pak Pahan, NIM D1A020082, kelas C Agroekoteknologi. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum budidaya tanaman perkebunan, yaitu kelapa sawit. Jenis klon atau bibit yang digunakan oleh pembibitan berkat Jalan Nes Jambi adalah Tanera, Persilangan Dura, dan Piscifera. Jelaskan cara atau langkah pembibitan. Pertama kita mempersiapkan polybag kecil, pre-nursery. Setelah tumbuh sampai umur 2,5 bulan atau 3 bulan, dipindahkan ke main nursery polybag besar. Ini adalah pembibitan umur 1 bulan. Umur 2-3 bulan pre-nursery yang akan dipindahkan ke polybag besar, yaitu main nursery. Yang ketiga, perlakuan tanah sebelum ditanami. Apakah yang dilakukan pengolahan? Ya, tanah itu memang harus diolah. Pertama, tanahnya kita siapkan, kemudian dicampur dengan kotoran hewan, terutama ayam atau kambing. Mungkin perbandingannya sekitar untuk pre-nursery ya, polybag kecil, itu 1:5. Kemudian setelah dia tumbuh nanti sampai 2,5 bulan, itu dipindah lagi ke main nursery polybag besar. Nah itu takaran kotorannya lebih dikit, mungkin banding 1:10, karena nanti sudah bisa dipupuk pakai pupuk kimia, jadi nggak terlalu mengandalkan kotoran hewan lagi. Dengan pemupukan atau pembersihan lahan bekas pertanaman sebelumnya. Ya itu harus dilakukan memang, terutama untuk gulma ya. Jangan sampai ada gulma, karena nanti kalau ada gulma kan seperti jamur dan lain-lain itu bisa kena. Jadi itu penting sekali untuk pembersihan lahan. Jenis pupuk yang digunakan apa aja, Pak? Jenis pupuk pertama itu kita menggunakan urea, kemudian NPK, kemudian pupuk daun, misalnya Glycolan atau Gandasil untuk pupuk daun. Jadi merangkap mulai dari tanah sampai ke daun harus dipupuk. Dosis, waktu, dan caranya? Kalau dosis sudah ada di kemasannya sendiri, kita bisa lihat. Kalau rotasi untuk pemupukan itu sekitar 2-3 minggu sekali, dari umur sebulan setelah daun tumbuh satu itu udah mulai dipupuk dengan pupuk daun. Perlakuan tanah sebelum ditanami melalui pengolahan, pemupukan, dan pembersihan lahan. Bagaimana langkah-langkah penanaman bibit komunitas kelapa sawit ini? Yang pertama langkah-langkahnya mungkin ini ya, untuk benih dulu dari pre-nursery, kemudian 2 bulan sampai 3 bulan berikutnya ke main nursery. Nah setelah umur 8 bulan atau 1 tahun itu baru dipindahkan ke lahan. Itu langkah-langkahnya. Dapat kita lihat, inilah penanaman bibit kelapa sawit. Selanjutnya, sebutkan pemeliharaan, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama, penyakit. Biasanya kalau pemupukan begini sekarang. Untuk misalnya kita pakai pupuk daun ya, di situ juga kita pakai insektisida pertama untuk menghindarin misalnya binatang-binatang kecil gitu, seperti misalnya lalat atau kupu-kupu atau belalang gitu. Nah jadi di situ ada insektisida, kemudian fungisida, kemudian perekat, kemudian pupuk daun. Nah itu sekaligus disemprotkan itu. Itu tahap itu dilakukan 3 minggu sekali. Nah setelah itu 3 minggu pertama, masuk minggu keempat itu mulai pupuk urea digunakan. Nah kemudian 3 minggu berikutnya baru pakai NPK. Tapi untuk penanggulangan pupuk daun itu tetap dilakukan 3 minggu sekali. Bagaimana halnya dengan penyiangan? Penyiangan itu dilakukan rata-rata 2 minggu sekali.
Jadi rumput-rumput yang ada di polybag besar di main nursery itu 2 minggu sekali harus dicabut. Karena kalau nggak dicabut nanti pupuk itu habis sama dia. Pengendalian hama penyakitnya apa saja yang dilakukan? Penyemprotan, terutama insektisida, kemudian dengan fungisida. Fungisida itu untuk menghindari jamur kan, insektisida untuk binatang-binatang pengerat yang kecil-kecil. Itu dilakukan biasanya 3 minggu sekali. Dapat kita lihat inilah proses penyemprotan. Sebutkan bagian akar yang terserang hama, mulai dari akar. Kalau akar biasanya paling-paling dia tuh kena jamur. Tapi karena kita setiap 3 minggu sekali disemprot dengan anti jamur, dengan insektisida, itu otomatis nggak ada lagi, nggak habis. Bagian batang? Bagian batang lebih tidak mungkin lagi karena nampak gitu. Jadi untuk batang itu kan tadi pakai pestisida dengan fungisida. Kemudian fungisida ini kan jamur segala itu. Nah itu udah pasti hilang. Bagian daun? Iya, bagian daun termasuk misalnya bercak coklat atau hitam gitu. Itu biasanya jamur. Nah itu kita gunakan fungisida itu. Karena gini, kalau sempat kena jamur satu batang aja, itu harus cepat dimusnahkan atau dijauhkan. Karena itu menjalar cepat sekali gitu menular. Jamur itu kan spora. Kalau dia sempat matang, itu kan ditiup angin kan bisa kena semua. Buah atau biji? Buah atau biji nggak ada biasanya. Karena kita pembibitan ini kan cuma sampai umur 18 bulan gitu. Jadi kita jual sudah siap tanam. Kalau biji nggak boleh dijual berdasarkan aturan. Dapat kita lihat inilah bagian yang terserang hama. Ceritakan gejala dan akibat serangan hama. Gejala-gejalanya biasanya gini. Kalau disebabkan seperti misalnya pengerat seperti lalat itu hinggap, kemudian meninggalkan telur, itu otomatis kan nanti jadi ulat. Nah kemudian kupu-kupu itu juga nempel di telur jadi ulat. Nah tapi yang paling berbahaya itu sebenarnya itu belalang. Nah itu yang paling ini. Tapi karena kita rutin penyemprotan pestisida itu otomatis hilang. Sebutkan bagian yang terserang penyakit, mulai dari akar. Sudah tadi. Itu hama. Penyakit dari akar saya rasa nggak ada nih sampai hari ini. Paling-paling yang kena Ganoderma itu yang besar. Kalau yang kecil kan ada Pak? Ganoderma. Ada, tapi sedikit sekali, 0,. Ganoderma untuk akar. Kalau Daun ya itu tadi. Daun jamur. batangnya Pak? Batangnya kalau kayak gini Mas itu sebetulnya kita kan nggak begitu detail Mas ya. Tapi sampai hari ini belum ada ya. Yang ada tuh jamur terus. Dapat kita lihat inilah bagian yang terserang penyakit. Jelaskan secara rinci penanggulangan hama dan penyakit. Penyemprotan yang rutin itu tadi. Penyemprotan yang rutin 3 minggu sekali. Pupuk apa yang diberi? Pertama urea, kemudian NPK, kemudian untuk pupuk daunnya kita pakai bipolan atau gandavir. Itu dilakukan 3 minggu sekali. Dosis pemberian dan intervalnya 3 minggu sekali Pak. 3 minggu sekali. Dapat kita lihat inilah proses pemupukan kelapa sawit. Ini adalah pupuk urea.
Ini adalah pupuk NPK. Berapa kali dalam 1 tahun penyiangan? Oh, yang jelas itu 2 minggu sekali kan dilakukan penyiangan. 2 minggu sekali, jadi sebulan itu otomatis 4 kali. Jadi dalam jangka waktu setahun itu tinggal dikali aja 24, sekitar 20 kali mungkin. Dapat kita lihat inilah proses penyiangan yang dilakukan. Bagaimana halnya dengan penanaman tumpang sari? Sebaiknya dihindarkan karena sawit ini meminta Ini cahaya untuk matahari pembibitan atau untuk tanam mas? untuk pembibitan tanam. Nah, ini saya tanya nih. Pembibitan. Pembibitan nggak masalah, nggak apa-apa, boleh. Nggak, kalau tumpang sari nggak bisa mas. Untuk pembibitan, Misalnya tumpang sari baru kecuali ya. kayak gini Kalau mas. tumpang sari baru nggak boleh deh. Jadi otomatis Yang dimaksud mas mungkin tumpang sari yang baru mas ya. Kecuali iya. kayak gini yang penting fotosintesisnya Ya. 80% masih bisa. Karena ini pun waktu kecil perlu pelindung juga sebetulnya. Ya. Kalau sudah besar nggak boleh. Kalau sudah besar sawitnya harus full. Nah, Fotosintesisnya sangat diperlukan kan. Inilah penanaman tumpang sari.